Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsaria Augustalia Putri, NIM 430402200034. Saya mahasiswa jurusan Psikologi UIN Salatiga. Di sini saya akan membahas mengenai gangguan narsistik atau NPD. Apa sih NPD itu? Jadi, gangguan perilaku narsistik atau yang dikenal sebagai Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh rasa cinta dan kebanggaan berlebihan terhadap diri sendiri yang sering dipamerkan secara mencolok pada orang lain. Individu dengan NPD memiliki hasrat yang kuat untuk dipuji dan diakui oleh orang lain, bahkan seringkali merendahkan atau meremehkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun kecintaan pada diri sendiri adalah hal yang wajar, tetapi jika terlalu berlebihan hingga mengganggu orang lain atau dapat merugikan diri sendiri, hal ini bisa menjadi bentuk penyimpangan atau gangguan kepribadian. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik tampak memiliki rasa penting yang luar biasa terhadap diri mereka sendiri, sangat terfokus pada diri sendiri, serta dipenuhi dengan fantasi mengenai kesuksesan tak batas. Namun, karakteristik tersebut sebenarnya hanyalah topeng yang menyembunyikan rasa diri yang sangat rapuh. Individu dengan kepribadian narsistik berusaha mempertahankan citra diri mereka dengan mencari cinta dan penghargaan dari orang lain dan berjuang untuk mendapatkan validasi eksternal yang mendukung ego mereka. Ada ciri-ciri narsistik. Secara klinis, indikator narsisme dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, edisi keempat atau DSM-4 yang dikembangkan oleh American Psychiatric Association, seseorang dapat didiagnosis mengalami narcissistic personality disorder jika memenuhi setidaknya 5 dari 9 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merasa dirinya paling hebat. Yang kedua, memiliki rasa iri terhadap orang lain atau mereka meyakini bahwa orang lain itu iri kepada mereka. Yang ketiga, terobsesi dengan fantasi kesuksesan, kecerdasan, kekuasaan, dan kecantikan. Sangat membutuhkan pujian dan kekaguman yang berlebihan. Kurangnya empati, tidak mau memahami atau peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka layak mendapatkan perlakuan istimewa, bersikap angkuh dan sensitif terhadap kritik, memiliki kepercayaan diri yang semu. Yang terakhir yaitu yakin bahwa dirinya itu unik dan hanya dapat dipahami oleh atau harus berhubungan dengan orang atau lembaga yang juga memiliki status tinggi atau spesial. Nah, faktor-faktor narsistik itu ada beberapa. Yang pertama yaitu harga diri yang rendah atau self-esteem yang rendah. Individu dengan harga diri rendah berusaha meningkatkan kepercayaan diri mereka, terutama pada remaja. Ketika interaksi langsung tidak memungkinkan, mereka menunjukkan eksistensi di dunia maya untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain. Harga diri yang rendah dapat membuat individu narsistik sangat sensitif terhadap kritik dan kegagalan, karena mereka bergantung pada interaksi sosial untuk menilai diri mereka. Yang kedua, ada self-esteem yang tinggi. Individu dengan harga diri tinggi memiliki kebutuhan besar untuk dihargai dan diperhatikan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka akan cenderung mencari pemenuhan di internet. Penggunaan media sosial yang intensif untuk mengekspresikan eksistensi dapat meningkatkan sifat narsistik pada remaja. Yang ketiga yaitu kesepian. Kesepian berkontribusi terhadap kecenderungan narsistik. Individu yang merasa kesepian seringkali aktif di media sosial untuk menjalin interaksi sosial, meskipun mereka mungkin menghindari hubungan yang lebih mendalam. Penelitian menunjukkan hubungan antara kesepian dan gangguan kepribadian narsistik, di mana kesepian dapat meningkatkan perilaku narsistik di media sosial. Yang keempat yaitu ada kesejahteraan subjektif atau subjektif well-being. Kesejahteraan subjektif yang bersifat hedonik mendukung munculnya narsisme.
Individu dengan gangguan narsistik merasa bahagia saat terlibat dalam aktivitas menyenangkan dan berusaha mengulangi kesenangan tersebut dengan terus mengakses media sosial. Jika perilaku ini berlanjut, dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik. Nah, cara upaya penanganannya, jika terjadi pada diri sendiri, maka yang pertama itu kenali dan refleksikan diri. Sadari pola perilaku narsistik seperti kecenderungan mencari validasi berlebihan atau sulit menerima kritik. Refleksi ini bisa dibantu dengan kita menulis jurnal harian atau kayak curhat di buku harian. Yang kedua ini tingkat empati atau latih diri kita untuk memahami perspektif orang lain dan hargai berkontribusi dari mereka. Terima kritik dengan baik, belajarlah melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan suatu ancaman. Nah, yang selanjutnya berkonsultasi dengan terapis. Karena terapis dapat membantu memahami penyebab mendalam perilaku narsistik, seringkali berkaitan dengan luka emosional di masa lalu. Selanjutnya, fokus pada tujuan yang lebih besar. Alihkan perhatian dari pencapaian pribadi ke kontribusi sosial atau spiritual. Tetapi, jika pada orang lain, yang pertama, tetapkan batasan. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi diri dari perilaku manipulatif. Yang kedua, jangan memvalidasi perilaku negatif. Nah, maka dari itu, hindari memberikan perhatian berlebihan terhadap sikap narsistik, namun tetap responsif terhadap hal-hal positif. Yang ketiga yaitu gunakan komunikasi yang netral dan jelas. Hindari juga konfrontasi langsung yang bisa memicu pertahanan diri mereka. Selanjutnya, bangun kepercayaan diri mereka secara sehat, seperti memberikan dorongan pada mereka untuk menghargai diri tanpa perlu merendahkan orang lain. Yang terakhir, pertimbangkan terapi keluarga atau pasangan. Jika narsistik mengganggu hubungan, terapi dapat menjadi cara untuk memahami dan mengelola dinamika tersebut. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.